Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Kusuma Wardani Artanto SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMP Negeri 2 Rut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.1. Ada 3 pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Untuk yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang saya yakini adalah selama ini pembelajaran masih terpusat pada tercapainya seluruh penguasaan kompetensi dasar yang berpatokan pada nilai. Murid yang mendapat nilai tinggi dikatakan murid yang pandai, sedangkan murid yang tidak tuntas dikatakan murid yang kurang pandai. 2. Pembelajaran di kelas masih didominasi oleh peran guru. Hal ini berdampak pada keaktifan murid di kelas. Apabila guru masih mendominasi dalam proses pembelajaran, maka guru dianggap sebagai sumber utama dalam pembelajaran. Saya juga meyakini bahwa guru masih cenderung memperlakukan kemampuan semua murid di kelas sama, sehingga mengabaikan kodrat anak yang memiliki minat, potensi, dan gaya belajar yang berbeda. Kegiatan belajar mengajar selalu diadakan di dalam kelas, dan guru masih menerapkan ancaman dan hukuman apabila murid tidak mengerjakan tugas atau melanggar aturan di kelas atau di sekolah. Lantas, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang harus dirubah paling utama adalah cara pandang atau mindset saya mengenai filosofis pendidikan yang selama ini sudah diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan berpusat pada murid, pendidikan berorientasi pada kodrat alam dan kodrat zaman, adanya sistem pamong dan among, guru adalah penuntun, penerapan budi pekerti, prinsip bukan tabula rasa, dan berhamba pada anak. Seyogyanya, pembelajaran harus berpusat pada murid. Seperti yang sudah diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa seorang guru ibaratnya adalah seorang petani yang sedang menyemai benih, dan murid adalah benih itu sendiri. Ketika seorang petani menyemai benih padi, maka yang tumbuh pun adalah padi. Dia tidak mungkin tumbuh menjadi jagung. Hal ini sama dengan murid. Murid tidak mungkin menjadi apa yang seperti kita mau, karena pada dasarnya mereka memiliki keunikannya masing-masing. Sehingga guru di sini berperan sebagai pamong. Guru berperan sebagai penuntun dalam proses pendidikan. Guru harus mampu menuntun murid sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Terlebih lagi saat ini para murid hidup di zaman globalisasi, era digital, dan pembelajaran pun sudah memasuki abad 21, di mana penerapan teknologi sangat penting. Apabila peran guru sebagai pamong mampu dimaksimalkan, apabila guru mampu untuk memfasilitasi keunikan dari kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki oleh murid, maka akan mempermudah murid untuk mengembangkan dirinya sehingga mereka dapat terus berprestasi. Ada hal yang juga jauh lebih penting, yaitu penanaman budi pekerti atau penanaman nilai-nilai karakter. Seperti pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pada dasarnya seorang anak itu bukan tabula rasa. Mereka merupakan selembar kertas yang sudah memiliki tulisan samar-samar. Peran seorang guru adalah menebalkan tulisan tersebut, menebalkan laku positif dari murid tersebut,
sehingga laku negatifnya dapat tersamarkan. Tentu saja, untuk menanamkan nilai-nilai karakter tersebut, kita sebagai guru juga harus menerapkan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Sebagai seorang guru, kita harus mampu menjadi teladan bagi murid kita, sehingga kita harus menjaga tindakan dan tutur kata. Kita pun harus membangun potensi anak-anak dan mendorong mereka untuk tetap berprestasi. Apabila semuanya ini dapat dilaksanakan dengan baik, maka guru dapat mewujudkan merdeka belajar bagi anak, sehingga anak merasa bahagia, anak bisa tumbuh sesuai dengan kodratnya, dan memiliki nilai-nilai budi pekerti yang baik. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa sejatinya pendidikan adalah menuntun kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yaitu menerapkan proses pembelajaran yang berpusat pada murid, penerapan pendidikan karakter melalui pembiasaan sholat bersama-sama, gotong royong, bakti sosial, dan lain-lain, menjadi fasilitator dalam penerapan teknologi informasi terkait proses belajar mengajar, menerapkan rancangan pembelajaran yang disesuaikan dengan karakter dan kemampuan murid, penerapan pembelajaran yang menyenangkan seperti permainan dan belajar di luar kelas, membuat kesepakatan kelas bersama-sama, dan menanamkan cinta budaya lokal dengan mendukung program revitalisasi bahasa Melayu di Alek Utaringin di sekolah. Demikian koneksi antar materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.